tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuk pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Hai Kak Lena. Hai Kak Boy. Wah, lagi ngapain nih? Lagi hias pohon Natal nih Kak. Oh iya, pohon Natal udah Desember, udah mau deket Natal ya? Iya. Wah. Kak Boy udah hias pohon Natal belum nih Kak? Wah, aku belum hias pohon Natal nih Kak Lena. Tapi Kak Lena kelihatannya suka cita banget sih menghias pohon Natal ini. Iya dong Kak, soalnya kan kita dikit lagi mau hari Natal nih Kak. Menandakan hari kelahiran Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Jadi aku suka cita. Wah, keren banget. Nah kebetulan nih Kak Lena, hari ini kan hari Minggu. Aku kesini mau ngajak Kak Lena nih buat ikut sekolah Minggu. Mau dong Kak, mau Kak. Iya, sekalian kita tanya yuk adik-adik kita udah pada hias pohon Natal belum ya? Yuk. Yuk kita samperin. Yuk. Shalom adik-adik. Wah, apa kabar nih kalian semua? Udah pada hias pohon Natal belum? Wah, udah pada hias belum nih adik-adik? Kalau Kalena kan tadi udah nih. Kalau aku sih belum. Ya udah, nggak apa-apa Kak Boy. Mau udah atau belum, kita harus menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Betul banget. Adik-adik sukacita nggak nih? Sukacita kelihatannya nih Kak. Dari wajah-wajahnya ada yang senyum-senyum, Iya. ada yang malu-malu. Tapi Kak Boy sama Kalena yakin dan percaya bahwa adik-adik sangat sukacita. Yes, betul. Nah, karena kita semua udah sukacita, kita mau puji sembah Tuhan dulu yuk Kalena. Yuk. Tapi Kalena pimpin doa dulu ya. Ya, yuk adik-adik, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita siapkan hati kita, semuanya lipat tangan, tutup mata, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami boleh bangun Tuhan di hari ini, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau tubuh kami boleh kuat, kalau kami boleh sehat sampai dengan saat ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan. Biar namamu saja yang dipermuliakan ya Bapa. Urapi setiap adik-adik sekolah minggu Tuhan yang mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, kami siap, kami mau sembah Engkau lebih lagi ya Bapa. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Wah, tapi Kalena kalau pujian gak sambil berdiri kayaknya kurang asik ya. Iya. Kita ajak yuk adik-adik kita di rumah tuh bangkit berdiri. Yuk, Ayo adik-adik bangkit berdiri, ajak papa mamanya, saudara-saudaranya. Kita sama-sama puji Tuhan sambil tepuk tangan ya. Yes. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus
satukan kita tanpa memandang di atas. Sekali lagi katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Semua adik-adik tangannya di pinggang ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang. Tunjuk kanan kirinya, katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan. Sekali lagi katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. More, more, I want more, more. We praise you, we praise. Sekali lagi kita ke kanan ya adik-adik. More, 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 I want more, more. We praise you. I wanna dance, I wanna dance today, I wanna dance today, I wanna dance today because of Jesus, because of Jesus. Sekali lagi ke kanan. More, 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 I want more, 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 more. We pray. Sekali lagi more, 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 I want more, 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 more. I wanna clap my hands, I wanna clap my hand, I wanna clap my hand, I wanna clap my hand because of Jesus. I wanna jump, I wanna jump today, jump, jump, jump. I wanna jump today, jump, jump, jump. I wanna jump today, jump, jump, jump. Because of Jesus, I wanna dance, I wanna dance today, I wanna dance today, dance, dance, dance. I wanna dance today, dance, 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 dance. I wanna clap my hand, I wanna clap my hand, I wanna clap my hand. Semuanya yang tepuk tangan yuk. I wanna clap my hand because of Jesus. Haleluya. Adik-adik semuanya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Semuanya bersuka cita, amin. Amin. Oke adik-adik silahkan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Yuk adik-adik kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita kasih hati kita yang terbaik buat Tuhan hari ini Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus,
bukan selamanya. Kita angkat, kita katakan, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. ku mau memujimu, Ku mau memujimu, kami puji Engkau ku Tuhan. selalu Kami mau terus menyembah pujimu. nama-Mu Ku Tuhan. mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang Layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari adik-adik kita mau sembah Tuhan. Katakan terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan Terima Yesus. kasih Kami cinta Yesus. Engkau Tuhan. Kami terus sembah, memuji-Mu Tuhan. kami puji Kami mau tinggikan nama-Mu. Engkau Tuhan. Kami mau Kami tinggikan nama-Mu bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan. Kami berterima kasih dan kami mau Terima kasih Tuhan katakan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Segenap hati katakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sambil
Dia sembah dan puji, Dia sang Raja. Sembah dan puji, Sembah dan puji, lebih sungguh lagi katakan sembah dan puji. sembah dan Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang kami puji Tuhan. sembah dan puji, Dia sang Raja. Sembah dan puji, Sembah Dia dan puji. sembah dan puji, Sekali lagi katakan sembah dan Dia puji. sembah dan puji, Dia sang Raja. Shalom, Shalom. teman-teman semuanya. Shalom teman-teman. Nah, jadi hari ini aku Kayla dan ini aku Kerin. Nah, hari ini aku mau cerita pengalaman aku di masa pandemik ini. Nah, jadi kan awalnya tuh kita selalu ketemuan di sekolah, gereja, terus selalu main bareng sama teman-teman. Tapi pas pandemi itu tuh udah nggak bisa, jadinya semuanya online deh. Nah, terus kayak banyak juga yang dilakuin pas pandemi, kayak doa bareng, terus ibadah online, sekolah online, terus banyak juga. Nah, terus kayak sekarang jadinya sering doa bareng keluarga karena banyak waktu gitu. Kan dulu tuh kayak jarang gitu, lebih seringnya doanya pribadi gitu. Nah, kalau kamu? Iya Kak, benar. Sedih juga karena nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa sekolah minggu bareng, dan nggak bisa berdoa bareng sama teman-teman, selalu Zoom. Tuh. Nah, kayak gitu sih kalau sama kita di pandemi ini. Dan masih bersyukur juga sih karena dikasih kesehatan. Dan ya senang aja sih bisa kumpul-kumpul bareng di rumah. Kan tadinya jarang kumpul-kumpul karena kan ada yang kerja, sekolah, tuh. Tapi sedih juga karena ya nggak bisa keluar rumah, nggak bisa berdoa ke sekolah minggu, nggak bisa gereja, nggak bisa sekolah, nggak bisa main sama teman-teman gitu. Nah, aku mau nyanyi nih teman-teman. Nah, aku nyanyi judulnya Semusim Berlalu. Oke, aku nyanyi sama adik aku. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu
Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Makasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Semoga bisa Natal bareng sama teman-teman semuanya di gereja, terus bisa sekolah lagi, terus bisa main bareng sama teman-teman lagi, dan bisa berdoa sama Tuhan supaya kita bisa kumpul-kumpul terus. Kalau kamu? Aku semoga kita bisa berkumpul lagi di bulan ini, sekolah minggu lagi, Natalan lagi, bisa berkumpul lagi di Natalan. Dah. Shalom adik-adik, kalian udah siap kan dengan firman Tuhan? Gak ada lagi yang makan ataupun minum ya, apalagi tiduran sambil main games. Oh no, Tuhan mau kita semua fokus saat mendengarkan firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya firman Tuhan masuk di dalam hati kita, pikiran kita, dan membuat kita bertumbuh dan berbuah lebat. Berbuah lebat itu artinya hidup kita menjadi berkat buat orang di sekitar kita dan membawa orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan yang kita sembah. Nah, kalian yang udah siap dengan firman Tuhan, yuk kita satu dalam doa supaya Roh Kudus berkuasa di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan, jamah hati kami, pikiran kami, agar kami fokus Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu. Dan bila firman Tuhan semakin hari semakin bertumbuh dalam hidup kami, dan kami semakin hari semakin mengenal dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami undang Engkau untuk masuk dalam hati dan pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, pada hari ini kakak mau cerita tentang seorang yang diutus Tuhan untuk membuat orang-orang Israel berbalik kepada Tuhan sebelum kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Ayo tebak, siapa nama orang ini? Yang bisa tebak, kalian bisa isi di kolom komentar namanya. Kalian tahu tidak, di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, ada dua orang yang kelahirannya diberitahukan oleh malaikat. Nah, salah satunya adalah orang yang akan kakak ceritakan. Ia lahir dari keturunan Israel, dari suku Lewi. Papanya seorang imam yang bernama Sakaria dan mamanya bernama Elisabet. Pada waktu itu, papa dan mamanya sudah sangat tua dan lanjut usianya. Jadi, udah gak mungkin lagi untuk melahirkan. Tapi, karena ini adalah rencana Tuhan, ada seorang malaikat yang datang memberitahukan kepada Imam Sakaria kalau istrinya, Ibu Elisabet, akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan diberi nama, siapa namanya? Namanya adalah Yohanes. Yohanes kecil semakin bertumbuh besar dan dia hidup sesuai dengan panggilannya untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan dan mengenal Tuhan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Ia hidup di padang gurun Yudea. Dialah orang yang berseru-seru di padang gurun yang diberitakan oleh Nabi Yesaya. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ia mengajarkan jalan keselamatan kepada semua orang. Dia juga yang kasih tahu mereka untuk tidak berbuat dosa lagi. Dan banyak dari mereka bertobat dan memberi diri dibaptis.
ada dari pemungut-pemungut cukai, dari tentara-tentara, dan juga masih banyak lagi orang yang bertobat dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Banyak orang mengira kalau dia adalah Mesias, tetapi Yohanes kasih tahu ke mereka kalau dia bukan Mesias, tapi akan datang seorang yang diurapi yang akan membawa keselamatan bagi setiap orang. Nah, kira-kira siapa ya yang dimaksud Yohanes? Dialah Yesus. Yesus yang kita kenal. Yesus yang lahir bagi kita, yang membawa keselamatan dan hidup yang kekal buat setiap kita. Buat kakak, buat adik-adik semua, buat papa mama, oma opa, pokoknya semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Suatu kali Tuhan Yesus datang menemui Yohanes dan mau dibaptis sama Yohanes. Tapi Yohanes bilang, "Tuhan, untuk buka tali kasutmu pun aku tidak layak, apalagi mau membaptis engkau." Malah Yohanes bilang kalau dia yang perlu dibaptis sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kalau ini harus terjadi supaya sesuai dengan kehendak Allah. Yohanes menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan. Ia membaptis Tuhan Yesus. Setelah Yesus dibaptis, ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dari kejadian ini semakin banyak orang yang bertobat dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Siapa yang mau dipakai Tuhan dari masih kecil? Ayo, yang mau angkat tangannya. Tuhan melihat loh tangan-tangan yang terangkat. Ketika kalian mau dipakai oleh Tuhan dari kalian masih kecil, masih anak-anak, Tuhan akan mengaruniakan rohnya kepada adik-adik semua. Sama seperti Yohanes sudah dipenuhi Roh Kudus dari waktu dia masih kecil, bahkan dari dalam kandungan mamanya. Karena Roh Kudus akan berkuasa dan memberikan keberanian bagi kita untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, Yohanes ini diutus Tuhan untuk membawa orang Israel berbalik kepada Tuhan. Mereka mau mengenal Tuhan yang disembah Yohanes, yang memberi keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dari panggilannya, inilah Yohanes dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Siapa namanya? Yohanes Pembaptis. Karena lewat hidupnya, ia membawa mereka mengenal Tuhan. Ia mengajar mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti yang Tuhan mau. Dari cerita ini, siapa dari adik-adik yang mau dipakai Tuhan untuk membawa orang-orang mengenal Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Yang mau dipakai Tuhan, kalian bisa angkat tangan kalian dan kalian bisa katakan sama Tuhan, "Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, agar aku dapat menjadi berkat bagi keluargaku, saudara-saudaraku, teman-temanku, bahkan orang-orang yang tidak kukenal. Aku mau sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan." Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengangkat tangan mereka. Biar Tuhan memberikan pengurapan-Mu yang baru bagi mereka Tuhan. Sekalipun mereka masih kecil, biarlah Tuhan pakai mereka dari mereka masih kecil Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Kau menyertai selalu mereka, berikan roh yang takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Hingga mereka Tuhan menjadi anak-anak yang diberkati, anak-anak yang memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hai adik-adik, shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa ya. Nah, kakak harap kalian sangat luar biasa dan pastinya luar biasa dong. Oh iya, adik-adik tahu nggak? Hari ini kita mau membuat kreativitas loh. Wah, kira-kira apa ya kak? Nah, mau tahu ya? Kita mulai ya. Kita mau membuat Christmas wreath atau rangkaian bunga yang biasa ditaruh di pintu ketika kita masuk rumah. Nah, ini pertanda Natal telah tiba. Nah, adik-adik kita mulai dari sekarang ya. Semangat! Nah, adik
adik-adik kira-kira tahu nggak bahan-bahan yang kita butuhkan apa? Nah, kita butuh ini seperti pita yang udah digunting membentuk pita. Ini terbuat dari kertas asturo. Nah, terus ini asturo hijau yang sudah dipotong. Nah, dan juga lingkaran warna kuning ini nanti akan ditaruh di atas pita tersebut, dan juga ini suratnya kecil-kecil ini seperti buah berinya. Nanti kita mulai ya adik-adik. Nah, kita juga butuh tali seperti ini yang bisa dibuat untuk menggantung Christmas wreath ini. Mulai ya adik-adik. Nah, jangan lupa gunting atau staplers, dan juga lemnya adik-adik bisa pakai double tape atau bisa juga pakai stick glue. Ya, pokoknya apa yang adik punya itu dipakai. Oke adik-adik. Nah, oke adik-adik, kita mulai dari sekarang ya. Kita siapkan bahan-bahannya seperti yang ada di sini. Apa aja ya? Astro warna hijau, terus astro merah yang udah dibentuk menjadi bentuk pita seperti ini. Nah, terus yang ini namanya astro kuning yang udah dibentuk seperti ini, dan juga buah berinya nih yang kecil-kecil ini, staplers, lem, double tape, gunting sama gantungan tali seperti ini. Nah, sebelumnya kakak sudah gunting ya. Kakak sudah gunting seperti ini. Nih. Sebelumnya ini adalah astro yang dilipat dua. Nah, dilipat dua seperti ini dan digunting ya adik-adik. Setelah digunting akan jadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat seperti ini. Kita buka dan kita buat seperti ini. Nah, kita satukan. Nah, akan jadi seperti ini. Dan setelah itu adik-adik bisa menggunakan staplers atau bisa juga double tape seperti ini adik-adik. Nah, dari sisi kiri, sekarang sisi kanannya nih kita staplers ya adik-adik. Nah, lihat adik-adik sudah jadi ya, tapi ini belum jadi seutuhnya. Kita akan satukan lagi ujung kanan dan ujung kirinya. Nah, kita satukan seperti ini membentuk lingkaran. Nah, adik-adik bisa dikasih staplers juga, bisa pakai lem atau double tape. Nah, kalau kakak menggunakan staplers biar lebih mudah. Nah, kira-kira seperti ini adik-adik, lihat. Nah, kira-kira kalau jadi seperti ini udah selesai? Belum ya adik-adik, kita mau bikin lagi. Nah, kita gunting lemnya atau double tape. Nah, kita tempel di pita merah ini, kita taruh di belakangnya 1, 2. Oke. Nah, ini kita tempel di belakang dari lingkaran kuning ini. Nah, kira-kira apa langkah selanjutnya? Jangan lupa juga di lingkaran kecil ini atau buah berinya. Jangan lupa ya adik-adik, potongnya kecil-kecil aja. Seperti ini. Nah, kita tempel di sini 1, 2, 3, 4. Wah, masih kurang ya adik-adik, bisa ditambah lagi. Digunting atau bisa juga pakai stick glue atau lem yang batangan. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita tempel pita merah ini di sini ya. Kita buka dulu supaya bisa ditempel. Nah, kalau sudah dibuka,
kita tempel di sini adik-adik biar kelihatannya lebih lucu. Nah, jangan lupa ditaruh lingkaran kuning tadi di sini. Lucu kan? Nah, jangan lupa buah berinya. Nah, langkah selanjutnya kita tempel berinya. Nah, jangan lupa ya dikasih lem, kalau enggak bisa nempel loh adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik suka? Kalau adik suka pasti adik mau dong membuat di rumah. Nah, kelihatannya lebih lucu ya. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Lihat. Oke adik-adik, kalau sudah jadi hasilnya seperti ini. Kita bisa buat tali ini digantung di atas pintu kita. Lihat, lucu kan adik-adik? Nah, kira-kira adik bisa ya? Nah, pasti bisa dong, karena adik-adik semua semangat membuatnya. Lihat, semuanya udah jadi. Oke adik-adik, sampai jumpa di kreativitas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.